Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Bapak, penduduk Dongka ya Pak ya? Saya Cakul, desanya Kecamatan Doko. Boleh Pak tahu namanya Pak? Sucipto. Pak Sucipto Ya. Asli Cakul. Asli. Oh tadi kok bermain-main ke rumahnya Bapak Harjo itu ada plan apa Pak? Oh itu, ini kan saya anggap orang tua saya, jadi ya seringlah saya memang ketemu guru gitu ya, ya istilahnya gitu ya. Dan kayaknya bukan hanya itu ya, memang ada satu pandangan yang sama. Sejak dulu memang, bukan hanya baru sekarang, sejak dulu memang sama gitu. Oh iya. Ya, sampai sekarang pun kayaknya pola pikirnya masih tetap sama. Tadi Bapak dengan kita sama-sama menyimak tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Harjo, kecuali tokoh masyarakat, kebetulan Pak. Mungkin gimana tanggapan Bapak tentang Jasmas ini? Iya, kalau saya hanya istilahnya menambah dari apa yang disampaikan Pak Harjo ya. Kak keras sedikit Pak, kak keras sedikit. Ya, menambah apa yang disampaikan Mbak Harjo bukan berarti membenarkan begitu saja, tapi memang disinyalir Jasmas itu nanti kok kayaknya akan salah dalam pelaksanaannya, dan kayaknya bisa juga itu nanti dimanfaatkan untuk kepentingan politik di 2014. Ini mensinyalir loh ya, atau mempraduga loh. Namanya mempraduga kan boleh toh masyarakat. Boleh saja Pak. Boleh saja kan, sah kan? Iya, undang-undang dasar pasal 28 itu kalau boleh tidak sekali. ada prasangka seperti itu kan, kapan mereka atau legislatif maupun eksekutif itu bersikap kehati-hatian? Kan tidak bakalan itu kalau kita tidak punya prasangka seperti itu. Tapi bukan berarti kami itu menganggap bahwa itu jelek, tidak. Jasmas itu sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus selama dalam melaksanakan fungsi atau manfaat daripada Jasmas itu tepat pada sasaran. Pertama kepada masyarakat, dan ditangani oleh orang yang memang punya hak dan punya wewenang, termasuk apa yang disampaikan Mbak Harjo, yaitu dinas terkait. Nah, dinas terkait bisa mengatur umpamanya, karena mungkin hanya terbatas nominalnya, bisa saja nanti dinas itu ya dari siapa, masyarakat mana yang dapat, itu sifatnya swaklola masyarakat, bisa. Jadi tidak harus DPR, anggota, tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, yang saya khawatirkan nanti kalau terjadi kesalahan di lapangan, di masyarakat, terus kita ini nanti mau tanya sama siapa? Kan tidak mungkin tanya sama polisi kan? Iya, terima kasih Pak. Itu kalau taruhlah Jasmas itu, program tersebut itu kan dalam bentuk proyek Pak ya. Itu nominalnya bervariatif apa semua itu sama Pak? Kalau menurut saya kok pengertian saya tergantung dengan kemampuan daerah ya. Daerah masing-masing ya. Karena namanya Jasmas kan bukan hanya ada di Kabupaten Trenggalek ya. Di daerah lain kan juga ada. Ya, saya tanyakan khusus Trenggalek aja Pak, antara Kecamatan Bendungan, Kecamatan Dongko, Kecamatan Panggul itu kalau ada. Antar kecamatan saya perkirakan sama. Saya belum tahu persis ya. Belum tahu persis Jasmas itu per anunya berapa, itu belum tahu persis. Tapi saya yakin itu sama nanti. Terus gini Pak, Jasmas itu sasaran utama itu apa proyek-proyek untuk kaum duafa, kaum orang miskin dan sebagainya yang diutamakan itu proyek tersebut. Nah ini saya yang kurang jelas juga ya, kurang jelas. Cuma mestinya hanya harapan kan lain. Kalau harapan saya ya tepat sasaran ya, namanya tepat sasaran kan mutlak toh Mas. Ya. Jadi mana atau masyarakat yang paling sangat membutuhkan, nah itulah Jasmas yang masuk untuk membantu. Ya masalah itu kan kalau persisnya atau realisasi yang ada ini kami sendiri belum jelas. Kalau Pak untuk closing Pak, untuk penutup dari pembicara kita, mungkin apa harapan Bapak untuk Jasmas ini Pak? Harapan saya hanya begini,
Jasmas itu nanti jangan sampai dimanfaatkan atau istilahnya itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu. Karena kepentingan anggota DPR yang Nah, Jasmas ya. itu apa gimana? Jadi meraup yang apa? memang betul-betul Jasmas itu diarahkan kepada orang yang sangat, masyarakat yang sangat membutuhkan, dan juga ditangani oleh instansi yang berwenang atau berhak untuk menangani. Katakanlah tenaga teknis, dinas teknis. Karena kalau DPR, nanti anggota DPR sekalipun itu menangani hal-hal yang teknis, itu nanti akan terjadi rancu. Saya yakin itu. Maka masyarakat akan kesulitan untuk mengadu ketika ada sesuatu kesalahan di masyarakat atau di lapangan. Satu lagi Pak, andaikan atau kalau Jasmas tersebut jikalau ditangani oleh DPR sehingga dawuhnya dari Bapak Arja itu jeruk makan jeruk, itu siapa yang kontrol? Ya yang kontrol ya tetap masyarakat, kembali pada masyarakat. Ya jadi apapun, kalau sekarang gini Mas ya, intinya gini saja, apa itu DPR, apa itu eksekutif, yang penting bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu sudah bagus. Jadi kuncinya hanya itu. Kalau DPR apa fungsinya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Harjio ya, bahwa fungsi legislasi, kontrol, fungsi hak budget dan lain sebagainya, sesuai fungsinya itu saja lah. Tapi memang kalau namanya DPR untuk menjaring aspirasi, itu memang saya salut dan saya mendukung, sangat mendukung. Tapi bukan setelah menjaring aspirasi, dapat aspirasi terus kita anggarkan, kita terapkan sendiri. Nah ini tidak benar kalau itu terjadi. Kalau itu yang terjadi. Itu tidak benar apa nyalai aturan itu? Ya memang tidak benar dengan menyalahi aturan itu sama saja. Karena memang bukan sesuai undang-undang pun, bukan haknya DPR untuk melangkah seperti itu. Oh iya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kedua, saya mohon maaf nanti Bapak bisa melihat dari media kami, media online Pak, di Google gitu ya. Terima kasih. Selamat siang.